Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raspa Rizky. Saya biasa dipanggil Aspa. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untirta Angkatan 2018. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai birokrasi dalam pemerintah. Berbicara mengenai birokrasi, kita bisa membayangkan ketika kita melakukan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan aparatur pemerintahan, seperti pembuatan KTP, SIM, maupun pembayaran pajak. Pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait merupakan salah satu bentuk kecil dari birokrasi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan birokrasi? Birokrasi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu birokrasi, yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki komando dengan bentuk piramida di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui di instansi yang bersifatnya sipil maupun militer. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Lalu ada ungkapan dari Maximilian Weber, seorang ahli politik dan sosiologi dari Jerman. Beliau mengungkapkan bahwa birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang depannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Lalu ada tujuan birokrasi, diantaranya menjalankan program atau kegiatan agar tercapainya visi dan misi pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral serta profesional, serta mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik birokrasi menurut Weber. Yang pertama, pembagian kerja atau spesialisasi, division of labor. Dalam menjalankan berbagai tugasnya, birokrasi membagi kegiatan-kegiatan pemerintahan menjadi bagian-bagian yang masing-masing terpisah dan memiliki fungsi yang khas. Pembagian kerja seperti ini memungkinkan terjadinya spesialisasi fungsi. Dengan cara seperti ini, penugasan spesialis untuk tugas-tugas khusus bisa dilakukan dan setiap mereka bertanggung jawab atas keberesan pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, adanya prinsip hierarki wewenang, the principle of hierarchy. Ciri khas birokrasi adalah adanya wewenang yang disusun secara hierarkis atau berjenjang. Hierarki itu berbentuk piramid yang memiliki konsekuensi semakin tinggi suatu jenjang, berarti pula semakin besar wewenang yang melekat di dalamnya dan semakin sedikit penghuninya. Hierarki wewenang ini sekaligus mengindikasikan adanya hierarki tanggung jawab. Yang ketiga, adanya sistem aturan, system of rules. Aturan main merumuskan lingkup tanggung jawab para pemegang jabatan di berbagai posisi dan hubungan di antara mereka. Aturan-aturan itu juga menjamin koordinasi berbagai tugas yang berbeda dan menjamin keseragaman pelaksanaan berbagai kegiatan. Yang keempat, adanya hubungan impersonal, formalistic impersonality. Para pejabat birokrasi harus memiliki orientasi impersonal. Mereka harus menghindarkan pertimbangan pribadi dalam hubungannya dengan bawahannya maupun dengan anggota masyarakat yang dilayaninya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang adil bagi semua orang dan persamaan pelayanan administrasi. Dan yang terakhir, sistem karir atau karir system. Pekerjaan dalam birokrasi pemerintahan adalah pekerjaan karir. Para pejabat menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintah melalui penunjukan, bukan melalui pemilihan, seperti anggota legislatif. Mereka jauh lebih tergantung pada atasan mereka dalam pemerintahan daripada kepada rakyat pemilih. Peran birokrasi dalam pemerintahan modern. Yang pertama ada administrasi. Fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif, serta penafsiran undang-undang tersebut oleh eksekutif. Yang kedua ada pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus, di mana badan tersebut ditunjukkan demi melayani kepentingan masyarakat. Yang ketiga ada pengaturan atau regulation. Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan di antara dua pilihan, kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat banyak. Lalu ada pengumpulan informasi atau information gathering. Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok, apakah suatu kebijakan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara, tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Selanjutnya ada birokrasi di Indonesia terutama dalam permasalahannya. Dilansir dari berita1.com, ada 6 penyakit birokrasi di Indonesia.
Yang pertama, masih banyaknya pemerintah daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang lebih besar daripada belanja publik. Kondisi seperti ini sangat membatasi bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Yang kedua, tingkat korupsi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dan terbukti dari adanya sejumlah kepala daerah yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap-tangan atau OTT. Yang ketiga, kualitas ASN masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Secara kuantitas, jumlah PNS di Indonesia sekitar kurang lebih 4,5 juta orang. Dari segi kuantitas, sebenarnya jumlah ini sudah cukup untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi, dilihat dari sisi kualitasnya, yang mayoritas adalah PNS golongan 2 ke bawah, dengan latar belakang pendidikan SMA ke bawah, maka tidak mudah untuk diandalkan menjadi birokrasi yang berkualitas. Lalu ada organisasi pemerintah yang cenderung besar. Organisasi pemerintah yang cenderung besar memanfaatkan kemungkinan untuk memperbesar struktur tanpa melihat kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, kondisi terkini yang dihadapi, dan cakupan wilayah pelayanan. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang masih belum memenuhi harapan publik. Pelayanan publik yang buruk akan memberikan kesan bahwa pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Meskipun belakangan ini sudah banyak terjadi perbaikan dan inovasi, semakin maju tingkat kehidupan masyarakat, maka semakin kritis dan semakin tinggi selera kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi di Indonesia. Yang pertama, memperjelas model birokrasi di Indonesia melalui perangkat hukumnya di dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memperbaiki mentalitas para birokrat di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kontrol kepada birokrasi. Dan yang terakhir, memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah. Lantas, birokrasi itu baik atau buruk? Baik atau buruknya sebuah birokrasi itu sangat ditentukan oleh para birokrat di dalamnya. Ketika birokrat mengikuti aturan yang ada, regulasi yang telah ditetapkan atau prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada pelayanan yang nantinya akan dikeluarkan oleh instansi tersebut. Kelancaran pelayanan atau kemudahan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat itu juga bisa menjadikan salah satu faktor baiknya sebuah birokrasi. Ataupun sebaliknya, jika masih banyak hambatan dalam pelayanan yang dilakukan oleh instansi terhadap masyarakat, itu bisa menjadi sebuah tanda-tanda buruknya sebuah birokrasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf juga jika ada kata yang salah atau pemberian pemahaman atau materi yang kurang tepat dan kurang jelas. Semoga bisa sedikit memberi pemahaman mengenai birokrasi dan birokrasi pada pemerintahan. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.